qala Ja'farus Shadiq, karena demikian berkata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Ini harus hafal anak-anak kalian. Anak-anak biar hafal nih, ya, biar hafal. Innallaha ta'ala khabba'a salatan fi salatin. Kata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Ada 3 perkara ini Allah sembunyikan pada 3 perkara. Anak-anak biar hafal. Innallaha ta'ala khabba'a salatan fi salatin. Innallaha ta'ala khabba'a salatan fi salatin. Yang pertama, ridhahu fi ta'atihi fala tahqiru minha syai'a. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaan di dalam ketaatannya, maka kalian tidak boleh meremehkan sedikit pun dari itu ketaatan. Fala'alla ridhahu fihi, bisa jadi keridhaan Allah ada pada itu sesuatu ketaatan yang kalian anggap remeh. Kartos, yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di mana? Jadi adanya ridha Allah di mana? Ketaatan. Kalau kita ingin mendapat ridha Allah, ya harus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka kalian tidak boleh meremehkan ketaatan meskipun sedikit. Bisa jadi yang itu kecil, ketaatan dianggap kecil oleh kamu, bisa jadi ada ridha Allah di situ. Piranan sedekah 2.000 perak, tong ditinggalkan, sing istiqomah. Piranan 5.000 perak, tong ditinggalkan, sing istiqomah. Piranan zikir 125 kali tiap pada saat, tong ditinggalkan, sing istiqomah terus. Bisa jadi keridhaan Allah ada di situ. Yang kamu anggap itu kecil, padahal di situ adanya ridha Allah Subhanahu. Ngaji sing istiqomah, ada sakudu ngajina ukur setengah jam kan baik daripada henteu. Daripada henteu. Lumayan. Bisa jadi kamu duduk 1 menit, bisa jadi di situ ada ridha Allah. Jangan disepelekan. Aduh lamun ini we kieu mah datang ka dengan kabagian 5 menit kan baik. Kabagian pas robadang panah kan baik. Gitu setan dilawan gitu. Bisa jadi yang kamu anggap itu sepele, padahal di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tanya kan ngelawan setan. Kan kitunya, ngeusahan kan baik ini tah teh. Ngantong diniatan mah enjing mah bade kitu deui we. Wah gitu. Abu ya ini mah abdi mah ka dieu pas robadang warna, ulah diniatan. Ya, ulah dini. Kalau niatan mah sing alus we. Ngan kaburuna pas robadang panah keun bae. Ini teh. Hardas. Kemudian yang kedua, wa ghadabahu fi ma'asih, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat kepada Allah. Hati-hati ya, Allah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya di dalam maksiat kepada Allah. Fala tahqiru minha syai'an fala'alla ghadabahu fihi. Kalian jangan menganggap sepele ya kepada kemaksiatan sedikit pun. Bisa jadi kemurkaan Allah ada pada itu perkara yang kalian anggap sepele. Ada ya mah piranan maling nate 1.000 perak, buat ini dinya beneun Allah. Ada yang ngabohong nage sakali, buat ini dinya ayana beneun Allah. Ya, ada yang ningali nu haramna teu make syahwat, buat ini dinya ayana beneun Allah. Ada yang mah sendal batur da geus goreng ieu mah. Dipake we gasab buat ini dinya aya beneun Allah. Hati-hati anak-anak, jangan pakai sendal orang lain kalian. Gosop itu namanya. Pulpen nu batur dicokot, buating aya bedu Allah di dinya. Pakai baju nu batur bebeja, buating aya bedu Allah di dinya. Hati-hati, nggak boleh. Jangan maksiat kepada Allah jangan disepelekan meskipun itu maksiat kecil. Menurut kita bisa jadi adanya murka Allah di situ. Karena yang kedua, jangan menyepelekan maksiat. Bisa jadi murkanya Allah ada pada itu maksiat. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi ibadih, Allah menyembunyikan kekasihnya pada hamba-hambanya. Fala tahqiru minhum ahadan fala'allahu waliyullah ta'ala. Kalian jangan meremehkan hamba-hamba Allah satu pun jangan. Kita suka lihat ada orang penampilannya, waduh geus we eta mah. Bukna kaluhur, aya nu kagigir, aya nu kahareup, aya nu katukang, macam-macam. Antingna di dieu wah kabeh. Tetap hati kita nggak boleh meremehkan mereka. Nggak boleh. Si ahli neraka teu meunang. Nggak boleh. Bisa jadi dia mendapat hidayah dari Allah, taubat, menjadi kekasih Allah.
Karena mun erek ngasihatan, tapi tidak boleh kita meremehkan, menghina orang lain. Fala tahqiru minhum ahadan, kata Imam Ghazali, kalian jangan meremehkan, menghina hamba-hamba Allah satu orang pun nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia yang kita anggap hina, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kardos. Yang ketiga, Allah sembunyikan kekasihnya pada hamba-hambanya. Maka kalian tidak boleh menghina, meremehkan satu hamba Allah pun, siapapun. Jangan kita meremehkan mereka. Bisa jadi dia itu adalah kekasih, karena Allah sembunyikan kekasihnya pada hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat orang maksiat, kita doakan, ya Allah ampuni dah dosa saya dan dosa dia, gitu. Ya, ketika lihat orang-orang yang penampilannya itu orang-orang fasik, ya Allah rahmatilah saya dan rahmati dia supaya mendapatkan hidayah, gitu sebetulnya. Dan kurang digoreng, jangan. Nasihati. Kalau cara menasihati bagus, ajak ke rumah kita ngobrol, ngopi, nasihati gitu. Jangan di depan orang lain kita maki-maki, nggak boleh. Ada caranya di dalam amar ma'ruf nahi. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Wazada, dan Imam Ja'far Shadiq menambah, wa khabba'a ijabatahu fi du'aih. Allah menyembunyikan ijabahnya di dalam doa. Fala tatrukud du'a farubbama kanat ijabatu fi. Maka kalian jangan meninggalkan berdoa. Nih anak-anak, kalau pagi-pagi kalian ba'da subuh baca tuh doa wirdul latif, musabbadul baca. Jangan ngantuk, jangan tidur, jangan nulis, ada waktunya. Kalian harus tahu waktu, mana waktu nulis, mana waktu baca. Kalian berdoa itu, yang mana waktu subuh sampai terbit matahari itu waktu ijabah doa. Nanti kalau kalian rajin berdoa, nanti orang tua kalian rezekinya lapang, lancar. Nanti ini bagaimana, ngantuk aja terus. Karena anak-anak, jadi baca tuh wirid-wirid, doa-doa. Itu yang kalian baca wirdul latif, itu doa-doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Nabi. Jangan kalian sepelekan. Nanti jangan kalian anggap itu remeh, jangan. Ya, Allah menyembunyikan ijabah doa, ijabahnya pada doa kepada Allah. Jadi kita jangan menyepelekan doa. Kalau kita ada waktu, meskipun lagi sendiri, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa, jangan lepas itu. Kan bisa kita mengucapkan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah gaubul hajat kami. Bisa kan seperti itu. Kenapa kita tidak terus memohon kepada Allah? Kita sedang sendiri, kita sedang dimanapun bisa kita berdoa. Kenapa kita tinggalkan? Fala tatrukud doa. Kata Imam Ja'far, kalian tuh jangan meninggalkan berdoa. Di mobil, di motor, di pasar, di toko, di rumah, di masjid, di mana saja, jangan lupa berdoa. Meskipun di kamar mandi, jangan lupa berdoa dengan hati. Ketika kita di kamar mandi, kita berdoa setelah cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan jaga kemaluanku dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Itu baca doa. Jangan kalian lupakan doa. Fala tatrukud doa, maka jangan meninggalkan berdoa. Farubbama kanatil ijabatu fi. Bisa jadi adanya ijabah pada doa yang dianggap oleh kalian itu tidak diijabah. Kartos. Jadi nggak doa lain kudu di masjid, wae di mana weh. Cuman kalau di masjid lebih istimewa karena tempatnya adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kapan saja, di mana saja, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa, ya kita kemana-mana, di mobil berdoa, di motor berdoa, di pasar berdoa dengan hati atau dengan lisan kita. Jangan menyepelekan bisa jadi yang dianggap oleh kita ini doa ini menjadi ijabah, padahal itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Allah menyembunyikan ridhonya pada ketaatannya. Maka tidak boleh kalian meremehkan atas kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan tersebut bisa mengundang ridho Allah. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya pada maka jangan menganggap sepele atas kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi disitulah ada kemurkaan Allah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasihnya pada hamba-hamba Allah. Maka jangan meremehkan satu hamba Allah pun, bisa jadi dia itu seorang kekasih Allah yang kita hina. Yang ketiga, yang keempat, Allah menyembunyikan ijabah doa pada
doa. Maka kalian jangan meninggalkan bisa jadi di situ adanya ijabah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik hidayah, dapat mengamalkan ilmu yang telah kita kaji. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Lil majwal